Ya, itu dia. Apa sih sebenarnya maksud sokongan, ya kan? Dukungan itu Arif Fadil, ya kan? Daripada kita beropini gitu ya. Langsung saja ya. Langsung saja. Ini dengar sudah opini yang lain juga. Opini yang lain juga. Sudah hadir nih ya narasumber kami, sudah ada Bang Silverster Matutina, penggagas gerakan Tegak Lurus Jokowi. Betul ya Bang? Ya, terima Selamat kasih. pagi, Terima kasih sudah hadir, Selamat Bang. pagi, Bang Arif. Selamat pagi, Maria. Selamat pagi. Dan juga sudah hadir ada Bang Pangi Syarwi Caniago, nih analis politik di Fox Pop Center. Selamat pagi, Bang Pagi Pangi. Mbak Aya, Bang Arif Fadil, Bang Silvester. Waduh, sudah siap nampaknya ya. Siap, komentar siap. Bang Silvester, jadi apa sebenarnya maksud Pak Jokowi tersebut begitu? Kenapa totalitas habis-habisan betul begitu memastikan pemerintahan berikutnya ini betul-betul mengawal berbagai program kinerja dari Pak Jokowi sendiri gitu? Ya, jadi memang dari awal Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo ya. Dalam hal ini kita sering berdiskusi, bahkan itu di 2021 ya, tepatnya ketika COVID kedua melanda, bahwa harus ada sosok yang bisa membawa Indonesia menuju kemajuan atau Indonesia maju. Karena kita ingin agar bonus demografis ini benar-benar jangan sampai Indonesia ini menjadi negara gagal seperti Amerika Selatan dan negara-negara di Afrika. Nah, dalam perjalanan memang akhirnya sebenarnya ada dua sosok yang kita inginkan ya. Selama berdiskusi itu dengan Pak Jokowi itu yaitu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ya. Tapi dalam situasi akhirnya kita memilih Pak Prabowo. Dan mungkin ya kita ini juga yang mendukung Pak Prabowo ya. Karena memang saya juga mau membantah isu yang 3 periode, isu perpanjangan. Itu bukan kemauan dari Pak Jokowi. Tapi awalnya 3 periode itu diwacanakan oleh orang yang nggak suka sama Pak Jokowi. Setelah itu diamplifikasi oleh pendukung Pak Jokowi gitu loh. Ya mungkin mereka juga menurut saya mau menjilat atau menampar muka Pak Jokowi. Itu dikatakan Pak Jokowi sendiri. Tujuan utama itulah akhirnya sampai saat ini Pak Jokowi konsisten akan mendukung penuh Pak Prabowo. Karena apa? Karena kita ingat waktu COVID-19 itu, ya kan, yang mana sampai pertumbuhan ekonomi kita minus 2,5%, ya kan. Terus dari 2014 sebenarnya Pak Jokowi itu kan waktu melanjutkan dari Pak SBY itu info mengenai segala macam keberlanjutan dari Pak SBY amat sangat kurang, makanya dibentuk tim transisi. Termasuk ruang fiskal yang tidak cukup untuk Pak Jokowi membangun, ya kan. Terus 2020 yang kedua, ya kan, COVID ya, COVID dan ya makanya Pak Jokowi merasa belum bisa merealisasikan semua keinginan dan janji kampanye beliau. Makanya sosok Pak Prabowo ini yang kita pilih. Kenapa? Beliau Pak Prabowo itu ternyata mempunyai visi misi, gagasan mengenai kemajuan Indonesia itu sudah lama juga, ya kan, yang ada tertuang di beberapa buku beliau yang harusnya kita bisa lihat di situ. Ada. Dianggap bisa melanjutkan program kerja di Pak Jokowi begitu. Ya, jadi sosok Pak Prabowo ini sosok yang mandiri ya, tidak bisa diintervensi oleh ketua umum atau pemilik partai. Nah itu dia Bang, tapi berbagai sokongan dukungan habis-habisan Pak Jokowi untuk pemerintah Prabowo Gibran gitu justru dimaknai oleh banyak pihak sebagai menanam saham politik untuk pemerintah ke depan, cawe-cawe gitu lah misalnya Bang. Enggak ada itu. Jadi gini, Pak Jokowi sampai terakhir kira-kira minggu lalu ya, saya masih ketemu beliau, itu masih saya masih tanya, Pak, ya kan, bagaimana itu Sekjen PBB? Mas, saya mau pulang kampung. Itu yang kita lihat. Jadi berkali-kali, termasuk cawe-cawe yang saya juga pernah nanya habis pemilu, sampai kemarin saya masih tanya, ya kan, Pak, Bapak pernah nitip menteri ke Pak Prabowo. Pak Jokowi bilang, Mas, saya ini pernah mengalami bagaimana diintervensi
Dan saya sangat menyayangi dan menghormati Pak Prabowo. Oke. Itu hak prerogatif Pak Saya Prabowo. tidak akan ganggu-ganggu itu katanya. Iya, dan Pak Prabowo juga sudah mengatakan Iya, di Pak Prabowo berbagai sendiri kesempatan. mengatakan. Tidak Ada ada. beberapa menteri nanti yang akan lanjut katanya kan begitu. Kan? Iya, gitu loh. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Pak Jokowi ya kan tidak pernah menitipkan nama-nama Iya. dan Pak Prabowo mengatakan seperti Abang Iya. bilang tadi Iya, ya ada akan kami meminta kan nih gitu. gitu loh. Jadi sebenarnya intervensi termasuk di Pilpres kemarin ya cawe-cawe itu saya boleh katakan saya bantah. Tapi kalau mendukung Prabowo itu Itu jelas. Pak Prabowo itu jelas. Ya. Ya. Alasannya tadi yang seperti Bang Silvester katakan di awal gitu ya Bang ya. Bang, soal yang ini Bang. Isu keretakan juga. Jadi Bang sampai harus Pak Jokowi mengatakan sokongannya seperti itu. Enggak, jadi isu keretakan ini kan sengaja diembuskan ya kan. Tapi kita tahu Pak, Anda tahu nggak, relawan tahu nggak siapa yang mengembuskan? ya pihak-pihak yang nggak ingin ini bersatu, ya kan? Masih ada Bang hingga saat ini? Ya orang belum bisa move on kalah pilpres gimana? Masih lah. Ya kan? Lihat aja di medsos, ya kan? Di medsos itu kan, wow, benar-benar seolah-olah Pak Jokowi ini penjahat nomor satu deh. Tapi kenyataan masyarakat kalau Pak Jokowi belusukan, silent majority ini begitu mencintai Presiden Jokowi, begitu mengeluh-elukan tanpa dimobilisasi, Oke. masyarakat itu benar-benar senang gitu loh ketemu Pak Jokowi. Jadi antara kenyataan di medsos dan kenyataan di lapangan itu sangat jauh berbeda. Ya. Makanya silakan aja kalau mau ada lembaga survei yang kredibel. Saat ini survei aja gitu loh. Bagaimana tingkat kepuasan dan kesenangan masyarakat Kan sudah terhadap Pak banyak Bang Jokowi. approval ratingnya kan Nah, juga masih itu. tinggi-tinggi. Tinggi, Oke. Bang. Oke, saya ingin bergeser nih ke Bang Pangi nih, Bang. Kalau Anda melihatnya, ini benar nggak sih ada isu keretakan, cawe-cawe yang tadi ditanyakan dan dijawab oleh Bang Silvester? Anda melihatnya di klasternya di mana nih? Sampai ada sokongan yang Sampai harus berkali-kali tuh ya ditekankan ya gitu loh, untuk membantah itu. ingin menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada apa-apa, saya mendukung, menyokong gitu loh. Ya seperti yang Bang Arif Padil lihat ya dari awal itu Pak Prabowo sendiri kan mutual understanding sama Pak Jokowi. Konteksnya begini, saya tidak akan maju kalau bukan Pak Jokowi yang dukung kan gitu. Itu kan clear di awal. Di situ sebenarnya udah kelihatan titik starting point-nya di situ. Ya. Bahwa memang level confident Pak Prabowo tidak terlalu kuat ketika memang tidak disokong oleh Pak Jokowi gitu. Jadi itu yang membuktikan betapa pentingnya bagi Pak Prabowo sosok figur Pak Jokowi pada konteks. Dan kita tahu ya, yang sering naik mobil bareng dulu itu bukan Prabowo loh, itu Mas Ganjar. Jadi itu fakta, kemanapun Pak Jokowi 10 tahun itu naik mobilnya itu sama Mas Ganjar. Ada dengan Pak Prabowo, tapi saya lihat tidak terlalu dari hitungan interval waktunya nggak terlalu Palingannya banyak. berapa lah? Ya untuk ya artinya itu selalu dibawa lah Ya, kemana-mana. oke. Artinya nempel lah Ya. Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Tetapi lagi-lagi di dalam keputusan politik tidak banyak yang kebayang gitu akan Pak Prabowo akan disokong habis oleh Pak Jokowi pada kepengurusan beliau. Karena itu yang membuat kata orang sebagian itu adalah strategi. Ada juga yang mengatakan itu yang kita susah menebak tipuan Pak Jokowi waktu itu. Bahkan mohon maaf ya, Pak Arsyad pun terjebak sebenarnya. Ya, terjebak karena sebenarnya Pak Arsyad kan maunya ikut apa yang ikut Pak Jokowi gitu aja. Tapi waktu itu kan Pak Jokowi bilang jangan terburu-buru, jangan istilahnya ojoko susu, tunggu dulu. Tapi ini udah main stempel aja, akhirnya langsung jadi ketua tim pemenangan. Nah harapan dia udah Ganjar. Oke. Pak Jokowi kakinya diinjak di Ganjar, ternyata keinjaknya sama Pak Prabowo. Oke. Nah itu yang kemudian Pak Arsyad itu kan dekat sekali sama Pak Jokowi sebenarnya. Itu terlihat bahwa kita tidak bisa menduga waktu itu. Banyak juga orang-orang yang akhirnya kaget gitu dengan dukungan ke Pak Prabowo. Nah, apa yang membuat Pak Jokowi begitu yakin dengan Pak Prabowo? Mungkin pertama adalah konteks kesetiaan dan loyalitas di militer ya. Bagaimana Pak Prabowo sudah membuktikan dia dicurigai selama ini akan melakukan istilah kudeta lah, akan melakukan macam-macam. Itu kan terjadi dulu isu-isu seperti itu sehingga Pak Jokowi kan testing the water, ini betul nggak gitu? Ternyata ketika Pak Prabowo masuk ke kabinet, dia menteri yang tidak punya loyalitas ganda. Loyalitasnya tunggal ke Pak Prabowo. Tegak lurus. Iya, meskipun Kayak memang tegak lurus. Meskipun memang kan dia bilang dalam kampanyenya dia meyakinkan bahwa dia akan melanjutkan semua program Pak Jokowi. Dia menggaransi itu. Tapi menurut Anda sosok Prabowo itu sosok yang bisa disetir-setir nggak sih nanti begitu? Nah, persoalan itu memang ada mazhab dua pandangan. Ada yang mengatakan bahwa beliau strong leadership. Dia artinya hak prerogatif itu adalah beliau akan gunakan semaksimal mungkin.
sebagai presidensial yang multipartai. Meskipun memang menteri-menteri Pak Prabowo nanti diuji, karena diujinya ada menteri yang dari unsur partai, ada menteri yang second kabinet yang profesional. Nah, loyalitas menteri yang relatif yang profesional biasanya loyalitasnya tunggal, nggak ganda. Tapi kalau menteri-menteri dari partai politik kan ada kepentingan partai politik juga di situ. Nah, dalam konteks ini, apakah Pak Prabowo bisa disetir atau tidak? Saya pikir Pak Prabowo ketua umum partai. Satu-satunya presiden yang punya, termasuk yang punya partai dan ketua umum. Artinya sahamnya sama beliau gitu. Jadi di situ pun beliau udah nggak bisa disetting sebenarnya, disetir kemana-mana nggak mungkin menurut saya ya. Tapi menurut saya memang dalam konteks Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melihat sosok Pak Prabowo itu adalah pada konteks bagaimana kepolosan dari Pak Prabowo sendiri yang selama ini beliau apa adanya, tidak mau membuktikan bahwa beliau itu lain dengan perkataan dengan perbuatan. Nah, statement beliau terakhir kan membuat Pak Jokowi mengatakan sosok Pak Prabowo itu spesial bagi Pak Jokowi. Ya, itu dalam pidatonya. Jokowi, betul. Karena apa? Karena ketika memang Pak Prabowo selama ini melihat kenapa Pak Jokowi yakin dengan pilihannya Pak Prabowo yang bisa akan melanjutkan legasi, program dan semua mengawal semua kebijakan beliau. Karena Pak Prabowo lah yang pernah mengatakan juga, saya yakin bahwa Indonesia ini ketika Pak Prabowo statement, Indonesia ini harus maju. Indonesia ini nggak boleh terpecah. Indonesia ini semua kelompok kekuatan politik harus disatukan. Nah, di situ Pak Jokowi melihat menurut saya Pak Prabowo lah sosok yang bisa membawa Indonesia settle leading, lebih maju gitu. Tapi mengapa kemudian hal itu harus diungkapkan secara berulang, bahkan juga di depan layar begitu? Adakah kemudian kekhawatiran Pak Jokowi berbagai program kerja yang selama ini sudah dibangun, nantinya kemudian tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Bang Silvester, Bang Panggi jawabnya nanti ya, usai jeda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Jadi begini Bang Silvester, kalau kita melihat kan nampaknya Pak Jokowi bukan sekali dua kali lah, berkali-kali begitu kemudian di depan layar menyampaikan dukungannya secara penuh, menitipkan ini itu gitu. Apakah kemudian nampaknya ada kekhawatiran terhadap Pak Prabowo di pemerintahan berikutnya, nanti berbagai program kerja dari Pak Jokowi yang belum tuntas nih menjadi prioritas kedua gitu dibandingkan dengan program kerja dari pemerintahan? Karena pasti presiden terpilih punya prioritas utama kan. Betul, janji kampanye kan juga panjang. Ya, jadi sebenarnya kan visi misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu hampir sama ya. Keberlanjutan, kemajuan dan keberlanjutan. Pak Jokowi itu mimpinya ingin Indonesia ini menjadi negara maju di 2045, sama seperti Pak Prabowo. Jadi makanya Pak Jokowi di sini menekankan bahwa sebenarnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu baik-baik saja, solid-solid saja, bahkan mesra-mesra saja dan saling jatuh cinta untuk kemajuan Indonesia itu tadi. Jadi tidak ada siapapun yang bisa menghalangi tekad Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu. Tidak bisa mengusik-usik juga ya, gitu? Untuk Indonesia maju, bukan untuk Pak Jokowi ini nanti ada matahari kembar apa enggak ada. Kemesraan itu harus ditampakkan kah Bang di depan layar? Harus dong. Kita mesra enggak nampak ya? Iya, harus dong. Apalagi kan sekarang di media sosial itu kan ada isu kayak yang seolah-olah Mas Gibran menyerang Pak Prabowo, padahal itu belum tentu kebenarannya. Tapi sudah dipercaya oleh teman-teman di medsos itu bahwa oh itu Mas Gibran benar gitu loh. Padahal pembuktiannya aja belum gitu loh. Ya kan? Nah, isu-isu ini mungkin yang ditangkal oleh Pak Jokowi. Siapa sih mereka-mereka yang menyerang-nyerang ini gitu loh? Ya, menuding-menuding ini gitu. Saya nggak bisa tahu pasti ya, tapi gini Bang, gambaran orang itu ketika kalah dalam hal apapun, dia mungkin belum bisa menerima ya. Terlebih yang kalah Pilpres yang kemarin mengatakan. Ada dua tuh Bang, kalau ngomong yang kalah Pilpres. Ya, kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran, ya kan? Kita akan mengalahkan mantu Pak Harto dan anak haram anak haram konstitusi. Ternyata kan kalah sekala-kalanya gitu loh, sehancur-hancurnya. Ini kan belum bisa kesatria menerima. Tapi kan tudingan serius nih Bang, harus ada buktinya dong. Ya? Kalau memang mereka betul yang menggaungkan ini. Yang menggaungkan ya itu aja, coba lihat siapa yang ngomong-ngomong. Dari internal Mulyono siapa yang ngomong? Ayo. Isu-isu dinasti politik siapa yang ngomong? Ya, Bang, jangan-jangan dari internal juga Bang? Enggak lah. Yang takut nggak kebagian gitu loh Bang? Enggak. Internal di Prabowo Gibran itu solid
Sampai hari ini saya pastikan kita sering komunikasi, tidak ada masalah. Baik di mantan-mantan tim kampanye nasional, terus teman-teman partai, juga ya? Di TKN ya? Ya, di relawan. Saya wakil ketua tim kampanye nasional. Nggak ada masalah, ya kan? Kita makan-makan, ngobrol, ya kan? Diskusi lancar, nggak ada masalah. Ya itu hal-hal yang mungkin wajar menjadi menjadi opini liar di masyarakat. Karena apa? Ini kan sangat obes ya dukungannya terhadap Prabowo Gibran ini gitu, mulai dari partai politik, relawan juga seperti itu. Nah, di satu sisi ada legacy yang sudah berjalan saat ini. Tadi Anda mengatakan sudah bisa dikatakan mungkin nyata, berhasil dirasakan. Nah, di satu sisi yang terpilih ini juga punya juga gitu. Iya. Jadi pemikiran opini di publik itu kayak gini, gitu, Bang. Kita harus melihat dulu secara psikologis, Pak Jokowi itu mengalami kesulitan dalam membangun Indonesia ya. Hambatan itu dari 2014, 2019 itu COVID, makanya kita sampai harus melakukan utang hampir 2.000 triliun lebih. Ya kan? Makanya Pak Jokowi sekarang itu mempersiapkan agar Prabowo Gibran ini bisa langsung dilantik, langsung start gas gitu loh. Ya kan, makanya disiapkan nih, dikaji program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terus disiapkan ruang fiskal yang cukup untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini agar bisa merealisasikan semua janji-janji kampanye kemarin itu. Ya, jadi intinya itu. Jadi bukan untuk kepentingan Pak Jokowi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampai kemudian menunjuk kepada jajaran kabinet di rapat IKN kemarin itu, tolong dilanjutkan program-program yang sudah berhasil. Seperti itu. Iya, bukan hanya dengan para menteri terkait ya yang resmi. Ke kami pun Pak Jokowi ngomong, Mas Silver tetap bantu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tolong koordinasi juga teman-teman di Bang Dasko, Bang Musani. Itu pesan Bapak, ya kan? Karena dalam rangka saya dan juga teman-teman termasuk Pak Jokowi, kita ingin Indonesia ini maju, Bang. Intinya itu. Bang ini termasuk cawe-cawe nggak sih, Bang? Ya begini Mbak ya, sebenarnya di dalam konteks transisi kan dianggap ini transisi terbaik dalam sepanjang sejarah. Itu yang mau disampaikan pesan itu keynote-nya begitu. Yang kedua adalah, memang yang persoalan di Republik kita selama ini yang nggak fair itu adalah, jangankan presiden, bupati wali kota saja, ketika mereka terpilih, itu kan mau melanjutkan itu, merasanya itu pokoknya beda. Jadi visi misi udah berganti bupati, berganti gubernur, berganti program. Yang penting kadang-kadang mereka ketika mendukung program yang lama itu merasa nggak nyaman aja, nggak sesuai dan mereka pokoknya harus beda gitu. Bahkan ada juga yang itu dibangun dari pajak kita, tapi ketika berganti pemimpin nggak dilanjutkan, akhirnya mangkrak. Nah itu yang dikasih yang sebenarnya itu memang ini yang terbaik hari ini. Gitu. Dalam konteks itu saya mencermati ketika mereka pergantian kekuasaan dari yang lama dari ke yang baru itu ada keberlanjutan, memang saling mendukung, tidak saling kemudian ada gengsi, itu kan terjadi di kita. Ini positif atau negatif menurut Anda? Ini positif sebenarnya karena nggak ada gengsi politik. Gengsi politik ini pokoknya beda aja dengan yang lama gitu. Makanya ganti-ganti tuh. Coba aja lihat Menteri Pendidikan sekarang dengan yang sebelumnya. Pokoknya harus beda. Akhirnya aplikasi lagi, buat program ini lagi. Hanya ganti judulnya aja. Pokoknya yang lama-lama itu nggak nyaman aja. Pokoknya saya nggak senang dengan yang lama, ganti yang baru. Pokoknya ribon semua gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat tidak settle, tidak cepat, tidak berlari kan, lama sekali gitu. Nah ini yang menurut saya, kalau Pak Prabowo hari ini memang sudah tidak ada soal misalnya tidak nyaman atau kemudian ada program lama misalnya dianggap istilah gengsi lama. Pokoknya ini kalau berhasil kan yang dapat presiden lama itu masih ada. Karena yang gunting waktu itu presiden lama. Jadi kalau dilanjutkan nih bahaya, citranya hanya wah ini kan legasi presiden lama. Nah sehingga ada keinginan. Sedangkan saya juga harus memupuk elektoral juga dong sekarang kan. Iya maksudnya saya yang gunting pita, saya yang menyelesaikan gitu loh. Nah ada juga banyak program-program Pak Jokowi, mohon maaf ya. Itu yang sukses hari ini yang udah selesai. Itu gunting pita di era Pak Jokowi, di era Pak SBY, legasinya. Tapi kemudian yang mendapatkan keuntungan secara elektoral adalah stempel keberhasilannya Pak Jokowi. Padahal itu tidak bisa lepas dari pembangunan atau legasi kebijakan program anggaran di pemerintahan sebelumnya. Maka dari itu Pak Jokowi menitipkan betul. Iya, karena nggak selesai di era SBY. Legasinya. Nggak selesai di era SBY, kemudian
kemudian diresmikan oleh Pak Jokowi itu banyak loh sebenarnya. Nah itu juga harus diperbaiki, harusnya itu diakui juga Pak Jokowi. Itu menurut saya kita harus fair dong, Pak Jokowi nggak fair juga waktu itu. Padahal itu udah di pondasinya, pembangunannya udah dimulai dari era Pak SBY. Nah besok ini akan lebih baik lagi. Memang legasinya dari Pak Jokowi sudah tapi kemudian diresmikan oleh Pak Prabowo setelah selesai. Nah ini budaya feodal. Makanya ngasih kode, Pak saya sokong loh Pak. Nah itu kasih kode. Dia disokong di masa purnabaktinya Pak Jokowi, disokong Pak Prabowo Gibran. Tapi ada perangai-perangai lama zaman batu, politisi kita begitu. Tidak mau mengakui gengsi, kemudian tidak mengakui prestasi sebelumnya. Itu terjadi, itu harus diperbaiki sekarang. Nggak fair kita berpolitik. Sudahkah ditunjukkan oleh dua tokoh ini? Nah, saya pikir ini adalah contoh ketauladanan kebaikan untuk bangsa, harus saling mengapresiasi, menghargai, menghormati. Jadi jangan menihilkan orang-orang yang sudah berbuat banyak terhadap Republik ini. Apalagi itu hanya diklaim untuk kepentingan kelompok golongan. Nah soal 3 periode ini menarik. Kita nggak bahas itu Bang. Ya, tapi tadi disinggung Bang Silvester. Kenapa sih suka banget udah menjelang akhir-akhir ini muncul lagi 3 periode gitu. Iya kan? Ya, sekilas saja. Artinya kan sebenarnya ingin memuluskan kan proses transisi pemerintah sekarang dan juga ke depan itu ya. Kita lihat nanti apakah kemudian seluruh program-program Pak Jokowi dititipkan dijalankan atau tidak. Baik. Bang Silvester terima kasih. Bang Silvester terima kasih. Mohon maaf Bang, waktu kita singkat. Terima kasih. Biar bisa liburan hari Minggu. Oke, seperti apa situasi di arena PON Sumut Aceh ya? Ini kita akan hadirkan informasinya secara langsung usai jeda pada waktu berikut. Kami akan kembali.